Orang kalau disuruh sabar, menurut orang agak daripada disabarin mending dikeluarin gak sih? Nyuruh orang sabar aja itu udah bikin gak sabar. Sabar gerak, ngasih taunya aja gak sabar. Situasinya kan chaos nih misalnya. Ya. Sabar gerak. Aing mana nih tak aing sabar tapi mana teu sabar merenya mana ka aing. Mending masing-masing berarti dulu. jangan menjadi tidak sabar di tengah orang-orang gitu kali. Jangan menjadi sabar di tengah orang-orang. Jangan menjadi tidak sabar, berarti kan chaos Chaos tuh. di tengah orang-orang lain. Iya ya, misalnya ada satu kecelakaan laka lantas misalnya. Yap. Lalu lintas terjadi ini jatuh misalkan orang. Terus ada yang nolongin. Yang satu megang tangannya, yang satu megang kakinya. Yang satu dari ke sana. Kok jadi komedi anjing? Iya kan katanya ini kan nyuruh orang nyuruh sabar di tengah situasi yang chaos. Yang satu narik ke sana, satu narik ke sini. Sabar gerak. Nah, dulu analoginya ini kali. Kalau bentar, sabar kita selaraskan. maksudnya koordinasi dulu. Nah, kamu mau megang yang mana? Nah, gitu. Harus ada yang ambil kontrol. Kebayang nggak misalkan anu jadi korbannya yang malah merajuk. Sabar gerak yang ngomong sabarnya korbannya. Korbannya. Aing teh kedulungan mana? Ya tapi sabar gerak. Lebih aneh. Ya udah berarti adanya kontrol dalam dirinya aja. Enggak, tapi orang sih kebayang ini kalau di macet gitu ya. Ya. Di tengah kemacetan terus ada satu orang rusuh. Kan biasanya gitu kan, semua orang tuh nggak mau kena macet kan. Ya. Padahal kalau misalnya sabar mah bisa lebih sabar gitu. Ya udah tunggu aja, udah pasti maju gitu. Misalnya gitu. Tuh, ini mah ada yang keseleket gitu. Contohnya di putaran dekat Simpang Dago tuh. Itu kan mesti satu arah. Satu jalur doang tuh, mesti satu barisan gitu. Terus tiba-tiba jadi ada yang ke sini ke kiri dua. Jadi macet. Ada nanti juga muter gitu, sabar gerak blok gitu. Jadi nggak sabar. Jadi orang betul sabar. Padahal orang teh sabar. Ya itu. Berusaha sabar nanti. Oh ngantri ya udah gitu. Iya. Kalau misalnya nggak mau ngantri ya mana angkat motornya langsung pindahin di trotoar situ udah. Bisa. Belok. Tapi akibat ketidaksabaran mana motor mana rusak misalnya gitu. Ada harga yang harus dibayar. Termasuk kayak gitu. Tapi ini mah jadi orang lain yang bayar. Iya kan, orang lain yang kena dampaknya ke yang lain. Sama dengan yang tadi kecelakaan itu, ada orang kecelakaan misalnya mau diangkut, yang satu pegang rambutnya, yang satu kan lebih aneh. Iya kan, itu tuh harus sabar gerak, dia ngomong sabar korbannya. Aing terkelungan aneh gitu. Tapi terkadang ya ada satu momen teh di mana dalam satu kejadian, rentetan kejadian, kita tadi pakai sabarnya teh berkali-kali. Misalnya urang ketemu Kang Maldi rudat misalnya teh. Cing aing udah sabar. Baru terus apa itu baru belok ke sana, urang disuruh sabar lagi. Yes. Oh, sering urang. Nah, sering kejadian kayak gitu kan. Tadi pagi baru kejadian. Urang juga baru kejadian. Jadi tadi pagi gitu. Kucingnya ibu orang mecahin barang lah. Sama lagi. Mecahin barang, kucing nih, jatuh. Tapi kan selayaknya di rumah-rumah anabul, nggak bisa salah kan kucingnya. Iya. Yang salah adalah siapa yang nyimpan barang di situ. Padahal itu barang udah 40 tahun ada di situ. Sama. Tapi kalau Kang Maldi mungkin kejadiannya kucing ibunya Kang Maldi ini kucing orang. Lebih aneh lagi. Kan? Gak bisa marah. Kayak gini, kan nanti ada kucing indung orang aja gak bisa marah. Orang ada alat kopi di rumah teh. Aduh, lupa namanya teh apa gitu ya. Berbentuk kaca. Oh, kayak mug gitu. Iya, tapi udah lama nggak dipakai gitu. Udah lama nggak dipakai, jadinya sama ibu orang teh udah aja ditaruh tanaman. Tiba-tiba kucing orang masuk, dia glendot, pecah. terus digebah, pecah, beberapa barang pecah. Tapi akhirnya tadi aja ya waktu pas mengalami hal tuh
ada tiba-tiba wah ada masalah lagi, terus ada lagi disuruh kesini harus suruh sabar lagi, baru masuk lagi suruh sabar lagi apa segala macam. Tadinya orang udah langsung wah orang keluarin aja deh udah semuanya gitu. Dalam perjalanan teh gitu ya orang akan apa chat atau orang akan apa segala macam gitu. Tapi udahlah nggak penting juga. Orang memilih untuk ngeluarin tapi tidak pada masalahnya. Ngapain kek gitu. Beneran Iya gitu. itu makanya udahlah orang gas aja lagi lah. Jadi keluarin di yang lain jadinya. Iya kayak yang biasa kita bahas ya, ada yang ke akuarium, ada yang ke lari, ada yang ke olahraga. Tapi ini sebuah opini tidak populer lah anggapnya gitu. Orang bukan tidak suka dengan kucing. Tapi orang tidak suka dengan pemiliknya yang neglecting. Oh, oke. Ya kalau mau peliharalah dengan baik dan benar gitu maksudnya gitu. Karena nggak semua orang bisa menerima itu. Kalau di rumah nggak apa-apa lah. Yeah. Di rumah dia doang gitu. Udah keliarannya di rumahnya dia doang. Ya udah itu mah rumah dia mau hancur kayak mau bau kayak terserah. Iya. Masalahnya adalah kalau ketika dilepas. Nah itu yang repot. Kalau misalnya bahasanya kan ini ya dia kan nggak bisa di luar kontrol kita gini. Wah iya betul. Tapi selayaknya kayak misalnya orang pelihara binatang ya orang terima konsekuensinya segala macam jadinya pokoknya yang penting kalau mau acak-acakan di satu tempat itu aja udah gitu paling enggak. Iya. Orang tadi bilang ini pasti opini yang tidak populer karena dianggapnya jadi wah ini jadi menyerang pecinta apa kucing atau bukan tapi masalahnya kadang-kadang jadi selalu berlindungnya di baliknya ini kan kita nggak bisa kontrol ini nyaho tapi mana bisa preventif pakein kandang kayak atau apa kayak gitu. Kalau enggak ya jangan dipelihara biarin aja liar jadinya nggak ada yang disalahin kalau kayak gitu mah. Iya. Ya jadi sama maksudnya kalau kan di rumah orang cuma nggak ada yang pelihara kucing. Tapi karena ada halaman di atas orang cukup luas. Kucing-kucing yang ada di rumah orang beraknya di sana semua. Tapi kucing liar. Nggak tahu. Orang nggak tahu aja. Nah itu dia kalau kucing liar kan akhirnya jadi ya udah memang mereka terbiasa liar. Iya. Ya susah kalau misalnya kucing liar masalahnya ini mah yang dipelihara terus keluar gitu. Keluar dari rumah itu gitu misalnya dari rumah si pemiliknya. Makanya kan menurut orang akhirnya jadi bukan berlebihan ada orang yang bikin rumah khusus untuk kucing ya itu bentuk tanggung jawabnya. Iya. Bentuk tanggung jawab dia terhadap apa yang dia mau. Bentuk kesabarannya dia teh begitu gitu dia sabar ngumpulin duit gitu supaya nggak nyusahin orang lain karena bukan apa-apa nggak semua orang bisa loh sih nerima apa kemarin kan kawan orang ada yang nanya dia lagi pengen punya tumbuhan yang karnivora gitu tumbuhan terus udah gitu dia nanya ke orang kebenaran kan orang juga suka gitu kan gitu nanya terus kasih referensi terus dia nanya Mal kalau misalnya tumbuhan karnivora yang bisa makan binatang yang suka berak di depan rumah apa ya kira-kira? Kok aing kasih tahu aja belerik. Anjing. Kalau nggak pakai fangen repot tapi. Nggak ada tapi kan dia gede gitu kan. Iya kan maksudnya kan di saat wah udah tahu nih. Pengen. Tuh kan jadi nggak sabar aing. Dia tuh nggak sabar sabar aja kalem slow. Ganggu aja. Tapi kalau ngomongin sabar kan pada akhirnya ngomongin kontrol diri kan. Iya. Kontrol diri teh terhadap apa yang nggak bisa dikontrol. Terhadap apa yang nggak bisa dikontrol. Tapi minimal maksimal nih bos. Minimal kalau misalnya kitanya juga udah tahu cara mengontrol diri kitanya teh, kayak tingkat marah kitanya tuh udah sampai mana, apa segala macam teh, mungkin pada akhirnya efeknya nggak akan terlalu kemana-mana. Oke, misalnya kitanya banyak hal yang bersinggungan di dalam diri kita selalu berurusan itu dengan orang. Ya. Tapi akhirnya di saat misalnya ada satu masalah berbalik pada diri kita sendiri juga nggak tahu gimana cara ngontrol itu sendiri, ngontrol masalah-masalah itu sendiri, mau marahnya, emosinya atau sabarnya misalkan nggak tahu. Tapi kalau misalkan mungkin maksudnya kita udah tahu nih ya tadi preventifnya kayak gitu. Kalau kita sudah tahu preventifnya kita akan berhubungan dengan banyak orang dengan apa segala macam. Nah balik lagi mungkin kontrol dirinya ya kita yang pegang, kita yang tahu kalau misalkan sekiranya ini udah terlalu berlebihan
atau misalkan kayak gimana, ya carilah metode-metodenya sendiri gitu. Tapi orang selalu takut sama orang yang sangat sabar. Soalnya kalau marah biasanya dia kan nggak bisa marah, nanti nggak marah. Tapi sekalinya marah kan aja sejuta topan badai kan. Kang Maldi merasa diri Kang Maldi sabar? Tidak. Nggak sabaran gitu. Untuk supaya sabar. Oh, latihannya di sana. Kalau orang nggak sabar, kalau orang udah sabar, kayaknya orang nggak main aquascape. Orang kalau ada udah sabar langsung ulti sih. Kalau ada. Kalau ada sabar harus jangan kelihatan di map. Langsung won sih. Takutnya di ulti sama sabar, di ulti sabar. Oh, Kang Maldi merasa diri Kang Maldi nggak sabaran gitu. Paling nggak sabar kalau urusan apa? Urusan apa ya? Kalau urusan boker, ketemu sama orang yang bodoh. Oh, kenapa sih bego kamu tuh gitu? Iya, tapi kan kalau misalnya ngomong sama orangnya kan nggak enak. Jadi kan akhirnya jadi, nah ini tuh bisa sih lebih sederhana lagi, gitu. Iya. Ini tuh bisa digini. Tapi nggak bisa orang ngomongin, akhirnya jadi main aquascape supaya nggak marah-marah. Ini mah menurut orang aja. Mana misalnya membandingkannya dengan orang, mana lebih bisa sabar. Tidak meletup-letup gitu, tidak eksplosif. Tapi hal apa yang membuat mana kalau bertemu dengan hal itu gitu, dar. Urang teh sebetulnya urang nggak sabar sama orang yang nggak sabaran. Maksudnya gimana? Iya itu di jalan gitu gitu. Iya. Ya urang teh suka gampang naik kalau misalnya naik. Iya, maksudnya gampang high, salah juga kata-katanya. Urang gampang terangsang. Gampang naik. Urang gampang terpancing kalau misalnya ya sama orang yang nggak sabaran. Jadi misalkan kurang dong. Hah? Kan orang nggak sabaran. Iya, kadang-kadang sih. Berarti maksudnya teh gini, dia tahu situasinya teh lagi pindah. Nah, misalkan dia teh tahu situasinya teh lagi berproses. Jadi misalnya gini, urang teh lagi mindahin gitar ini ke sini. Gancang untuk pindahkeun. Kamu punya mata orang lagi mindahin ini ke sini. Jadi bukan ke hal-hal yang misalkan orang itu ya nggak tahu, misalnya mungkin bisa sama aja, misalkan orangnya sama-sama bego atau misalkan gimana, tapi kecuali kalau misalkan gini orang kita lagi diem, orang dimarahin nggak apa-apa. Orang lagi diem dimarahin kenapa? Ya bukan, misalnya teh lagi orang lain ribet gitu. Terus misalkan lagi sibuk. Nah terus misalnya orangnya teh diem nggak melakukan apa-apa. Mungkin gitu orang nggak apa-apa, nggak dimarahin. Tapi kalau orangnya lagi berproses, lagi menuju ke sana, terus misalkan ya orang lagi menahan ini, pindahkan atau eta gancang. Mana nggak lihat? Mana nggak lihat? Orang lagi sama misalkan kayak gini, ataupun dalam kehidupan itu kadang-kadang kayak gitu. Sampai akhirnya kadang-kadang orang suka mikir, apakah tujuan akhir dari seseorang itu selalu tentang result gitu, tentang hasil. Sampai misalnya kita lagi berproses tuh, kita yang tahu kan. Kita yang tahu tentang proses kita gitu. Ya. Tapi di saat ada orang yang mau menghargai proses, katanya menghargai proses kita, tapi faktanya dia hanya ingin melihat hasilnya. Nah di situ kadang-kadang tuh orang teh sabar aja ke proses itu. Oh ke situ.